Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Dan tema kita pada bulan ini masih lagi dengan tema diberkati untuk memberkati. Dan subtema pada hari ini ialah berkongsi berkat firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dahulu. Bapa Tuhan kami, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu kepada kami. Hari ini Tuhan kami akan mendengar dan belajar firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu terus menaungi kami, memberi kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya setiap apa yang kami pelajari, kami dapat fahaminya dengan baik, dan kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami, dan menjadi pendorong dan motivasi bagi kami. Ya Bapa di surga, semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai yang ke-13 dalam terjemahan bahasa Malaysia. Ayat yang pertama. Sementara itu Saulus meneruskan ancamannya untuk membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Saulus pergi kepada Imam Agung dan meminta surat kuasa untuk ditujukan kepada pemimpin rumah-rumah ibadat orang Yahudi di Damsyik. Dengan demikian, jika di situ dia menjumpai pengikut-pengikut Yesus, dia boleh menangkap mereka, baik lelaki maupun perempuan, dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, apabila dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit memancar di sekeliling Saulus. Dia jatuh ke tanah lalu mendengar suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah Tuhan?" Suara itu menjawab, "Aku Yesus yang engkau aniaya. Bangunlah dan masuklah ke bandar. Di situ engkau akan diberitahukan apa yang harus engkau lakukan." Orang yang seperjalanan dengan Saulus berhenti dan terdiam. Mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat siapapun. Saulus berdiri lalu membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Oleh itu mereka memegang tangannya dan memimpin dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat, dan selama itu dia tidak makan atau minum. Seorang pengikut Kristus yang bernama Ananias tinggal di Damsyik. Dalam penglihatan dia melihat Tuhan berkata kepadanya, "Ananias." "Ya Tuhan," jawab Ananias. Tuhan berkata kepadanya, "Bersiapkanlah dan pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus. Bertanyakanlah tentang seorang bernama Saulus dari kota Tarsus. Dia sedang berdoa." Dan dalam penglihatan dia melihat seorang lelaki bernama Ananias datang meletakkan tangan padanya supaya dia boleh melihat semula. Dan di ayat yang terakhir, Ananias menjawab, "Ya Tuhan, banyak orang sudah memberitahu aku tentang orang ini. Dia sudah melakukan banyak perkara yang kejam terhadap umat-Mu di Yerusalem." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita ketahui, Saulus adalah seorang Farisi yang berusaha membantai orang-orang Kristen di Yerusalem. Dan bukti yang nyata adalah dia saksi pembunuhan Stefanus, di mana Sauluslah yang menyetujui penjatuhan hukuman mati kepada Stefanus. Tidak cukup dia membantai orang-orang Kristen di Yerusalem, malah dia mempunyai strategi yang lebih besar untuk menangkap dan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Sebab itulah dia meminta surat kepada imam besar. Untuk apa dia meminta surat kepada imam besar? Supaya dia dapat lesen untuk menangkap dan membunuh murid-murid Yesus. Dengan semangat yang berkorban-korban, dan selepas itu dia pergi ke Damsyik. Saudara, Damsyik merupakan tempat perkumpulan orang-orang Yahudi selain di Yerusalem. Dan juga di Damsyik terjadi penginjilan-penginjilan terhadap orang-orang Yahudi. Dan di sana jugalah banyak sinagog-sinagog yang dibangunkan. Dalam arti kata yang lain,
sinagog itu adalah rumah ibadat orang Yahudi. Saudara, di dalam perjalanan Saulus menuju ke Damsyik, disinalah Saulus mengalami pertobatan setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan ini merupakan pengalaman pribadi Saulus yang pertama kali dengan Tuhan Yesus. Perhatikan di ayat yang pertama sampai yang ketiga, Saulus begitu bersemangat untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, terjadilah sebuah mujizat yang memutarbalikkan hidupnya. Seolah-olah semangat Saulus untuk menganiaya pengikut-pengikut Yesus terus dipotong atau terus terhenti secara tiba-tiba. Malah apa yang terjadi, dia dibutahkan oleh Tuhan dan dia tersungkur rebah dan mendengar suara yang berkata-kata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhankah?" Lalu apa kata Yesus? "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu," yaitu kota Damsyik. "Di sana akan dikatakan kepadamu," kepada Paulus, "apa yang harus kau perbuat," apa yang harus Paulus lakukan. Saudara, perhatikan ayat ini. Apa yang Yesus katakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ini merupakan penjelasan yang cukup nyata bahwa Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus sebagai Tuhan. Karena ketika itu sahabat-sahabat Saulus mendengar suara yang berkata-kata kepada Saulus, tetapi mereka tidak melihat siapakah gerangan orang yang berkata-kata kepada Saulus itu. Yang tahu hanyalah Saulus dan Tuhan Yesus saja, karena dia sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan nyata beberapa pengakuan Paulus bahwa dia berjumpa dan diubahkan Tuhan Yesus semasa perjalanan menuju ke Damsyik. Demikian kata-kata Yesus, "Di sana akan dikatakan kepadamu," yaitu kepada Paulus, apa yang harus kau buat, apa yang harus Paulus lakukan. Nah, itu merupakan suatu pemberian misi dan tanggung jawab yang perlu Saulus lakukan untuk Tuhan. Dan kita mampu melihat bahwa pertobatan Paulus, di mana ia menjadi misionari Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Paulus pernah berkata di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan." Kata-kata seperti ini memang sukar untuk orang yang belum mengenal Kristus berkata sedemikian. Tetapi dapat kita perhatikan juga bahwa Paulus mengatakan seperti itu karena inilah buah atau hasil yang baik selepas dia bertobat dan selepas dia mengenal Yesus dan menerima Yesus secara pribadi, di mana dia sanggup mati di dalam Tuhan. Saudara, pertobatan merupakan pengalaman pribadi kita kepada Tuhan, di mana kesadaran kita dan pengenalan kita akan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan satu-satunya Tuhan yang benar, mendorong kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya meyakini bahwa pertobatan akan terjadi di saat kita menyadari akan kehadiran dan kewujudannya Tuhan yang hidup dan benar. Dan selepas itu, barulah kita mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan sudah pasti kita akan meninggalkan kehidupan yang lama. Dan kita akan diproses oleh Tuhan sehingga kita serupa dengan Kristus dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sama seperti Paulus, pertobatannya dia mengalami perubahan hidup secara tiba-tiba dan menjadi misionari Tuhan di banyak tempat. Saudara, selepas Paulus berjumpa dengan Yesus ketika menuju ke Damsyik, dia dibutahkan oleh Tuhan selama 3 hari dan 3 hari tanpa makan dan minum. Semasa Paulus berada di Damsyik, Tuhan menyampaikan firman kepada Ananias dan mengatakan kepada Ananias, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus," dan di sana Saulus sedang berdoa. Nampaknya di dalam keadaan buta pun Saulus yang sudah percaya kepada Yesus terus-menerus berdoa. Dan ini membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa.
Saudara, apakah selepas menerima Tuhan Yesus kita berhenti di situ saja? Pasti tidak kan? Karena kita akan terus-menerus membentuk diri kita di dalam Tuhan. Terus berusaha ada relationship atau ada hubungan dengan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Contohnya merenungkan firman Tuhan, berdoa, melakukan penginjilan, berbuat baik dengan semua orang, kasih terhadap sesama manusia, hidup kudus, dan hidup damai dengan semua orang bagi membentuk diri kita sebagai orang percaya. Malah kita juga dituntut oleh Tuhan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa yang penting sudah terima Tuhan, cukuplah itu. Saudara, itu tidak cukup tanpa ada relationship atau kontak dengan Tuhan. Ciri-ciri seperti berdoa, sembahyang, mengasihi, hidup damai, mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan kepadamu merupakan ciri-ciri yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membawa hubungan baik kita kepada Tuhan. Saudara, di bagian yang terakhir dalam ayat 12 sampai yang ke-13, Ananias menolak Paulus pada awalnya, tetapi akhirnya dia menerima Paulus sebagai saudaranya dalam Kristus Yesus. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, Ananias menumpangkan tangan kepada Paulus, lalu Paulus sembuh dan dapat melihat kembali. Saudara, oleh yang demikian melalui apa yang kita sudah pelajari tadi, maka kita dapat melihat perjalanan pengalaman pertobatan Paulus dan panggilan khususnya sebagai berikut. Yang pertama, Saulus dipanggil untuk diselamatkan. Dan yang kedua, Paulus dipanggil untuk satu tujuan, yaitu menjadi alat Tuhan dan menjadi berkat bagi ramai orang, khususnya kepada orang-orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Nah, sama seperti kita yang dipanggil untuk suatu tujuan, yaitu menjadi berkat dengan mengungsikan berkat Tuhan yang kita sudah terima, yaitu Injil atau kabar baik. Tidak kiralah di dalam keluarga kita maupun di mana saja kita berada, kita terus mengkabarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menunjukkan bahwa siapapun kita, Tuhan mampu memakainya sebagai alatnya. Dan yang keempat, pertobatan menghasilkan buah yang baik. Dan yang kelima, Tuhan itu wujud nyata dan benar. Tidak ada keraguan lagi akan Tuhan. Dan janganlah kita meragukan kekuasaan dan keberadaan Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita sudah pelajari hari ini menjadi motivasi, pendorong untuk terus berpegang kepada Tuhan dan hidup kasih di dalamnya. Marilah kita menjadi berkat. Kiranya Tuhan terus memberkati Anda dan saya hari ini sampai selama-lamanya.